Bayangkan Anda menunggu 10 hingga 20 tahun untuk mendapatkan panggilan haji. Setelah mengumpulkan biaya puluhan juta, berpisah dengan keluarga, dan berharap menjadi tamu Allah, ternyata yang Anda dapatkan justru masalah bertubi-tubi. Terpisah dari pasangan, ditempatkan di hotel jauh dari Masjidil Haram, bahkan koper berisi barang berharga lenyap begitu saja. Inilah kisah memilukan jemaah haji Indonesia tahun 2025 akibat sistem syarikah yang penuh kontroversi. Bagaimana bisa sistem yang seharusnya mempermudah justru menjadi sumber masalah? Siapa yang bertanggung jawab? Dan apa solusinya? Simak investigasi lengkapnya dalam video ini. Apa itu sistem syarikah haji? Sistem syarikah adalah mekanisme pembagian kuota haji antara pemerintah melalui Kementerian Agama dan swasta penyelenggara haji khusus (PHK). Sistem ini digulirkan untuk memberikan alternatif bagi jemaah yang ingin mendapatkan pelayanan lebih cepat atau lebih baik melalui pihak swasta. Namun, pada pelaksanaan haji 2025, sistem ini justru menimbulkan banyak masalah. Pembagian kuota tidak seimbang. Seharusnya, kuota dibagi dengan proporsi 60% untuk pemerintah dan 40% untuk swasta. Namun, dalam praktiknya, banyak jemaah reguler yang mendaftar via Kemenag justru mendapatkan fasilitas lebih buruk dibandingkan jemaah yang berangkat melalui PHK. Bahkan, tidak sedikit jemaah reguler yang dialihkan ke penyedia swasta tanpa persetujuan mereka. Minimnya transparansi. Banyak jemaah yang tidak mendapatkan informasi jelas tentang hotel, transportasi, atau bahkan kelompok terbang, kloter, mereka hingga hari H keberangkatan. Hal ini menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian. Dampak sistem syarikah pada jemaah haji 2025. Keluarga terpisah tanpa koordinasi. Salah satu masalah paling menyedihkan adalah pemisahan keluarga dalam satu kloter. Banyak pasangan suami istri, orang tua dengan anak, atau bahkan jemaah lansia dengan pendamping dipisahkan ke hotel yang berbeda, bahkan ada yang terpaut jarak lebih dari 20 km. Contoh kasus. Seorang jemaah asal Jawa Timur, Bapak Ahmad 62 tahun, harus terpisah dari istrinya karena sistem pembagian kamar yang kacau. Padahal, mereka mendaftar bersama dan berharap bisa beribadah berdua. Kehilangan koper barang bawaan. Ribuan jemaah melaporkan koper mereka tidak sampai di hotel tujuan. Beberapa mengaku menunggu hingga 3 hari tanpa kepastian, sementara yang lain menemukan barang-barang mereka rusak atau hilang. Penyebab diduga terjadi kesalahan logistik antara pihak bandara, agen travel, dan hotel. Beberapa jemaah bahkan tidak mendapatkan informasi jelas tentang bagaimana melacak koper mereka. Fasilitas tidak sesuai janji. Banyak jemaah yang merasa tertipu karena hotel yang mereka dapatkan jauh dari Masjidil Haram, padahal sebelumnya dijanjikan akomodasi dekat. Beberapa hotel juga dikeluhkan tidak layak, seperti AC tidak berfungsi, kamar mandi kotor, atau lift yang sering rusak. Testimoni dari jemaah. Saya bayar 45 juta rupiah, tapi dapat hotel yang jaraknya 5 km dari Masjidil Haram. Setiap hari harus naik taksi atau berjalan kaki jauh. Ini sangat melelahkan, apalagi saya sudah usia 70 tahun, keluh seorang jemaah dalam video viral. Penyebab utama kekacauan ini, koordinasi antara pemerintah dan swasta buruk. PHK, penyelenggara haji khusus, banyak yang tidak siap menangani kuota besar. Sementara itu, Kemenag kurang melakukan pengawasan ketat terhadap kualitas layanan mereka. Ketidakjelasan kontrak. Banyak jemaah yang tidak diberikan kontrak jelas tentang fasilitas yang akan mereka dapatkan, sehingga ketika terjadi masalah, sulit untuk meminta pertanggungjawaban. Protes jemaah yang semakin meluas. Aduan membanjiri media sosial, bahkan beberapa jemaah sampai melakukan demonstrasi di Arab Saudi karena merasa diperlakukan tidak adil. Solusi yang seharusnya ditempuh antara lain. Evaluasi total sistem syarikah. Pemerintah harus meninjau ulang kerjasama dengan swasta dan memastikan transparansi dalam pembagian kuota. Perbaikan sistem logistik akomodasi. Perlunya standar operasional yang jelas untuk menghindari kehilangan koper atau pemisahan keluarga. Sosialisasi yang lebih baik. Jemaah harus diberikan informasi lengkap sebelum berangkat, termasuk detail hotel, transportasi, dan kontak darurat. Sistem Syarikah Haji 2025 menjadi ujian besar bagi Indonesia. Jemaah yang sudah menunggu puluhan tahun dan membayar mahal justru mendapat layanan di bawah standar. Pemerintah dan pihak swasta harus segera bertindak untuk memperbaiki sistem ini agar tidak terulang di tahun depan. Jika Anda setuju bahwa pelayanan haji harus lebih baik, like video ini dan subscribe untuk dukung konten-konten informatif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.